Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita para pemirsa Sa'amadiyo TV telah kerawan beliau Kiai muda ini tokoh milenial. Kebetulan beliau adalah kakak ipar saya, suami dari kakak saya yang sekarang mengasuh pondok pesantren Al-Rabithah Putri. Tapi di sini tentu tidak hanya sebatas objek menjadi pengasuh pondok pesantren, tapi beliau juga menjadi akademisi, menjadi aktivis-aktivis saat menjadi mahasiswa, dan beliau juga termasuk senior saya di pondok pesantren waktu masih di pondok pesantren Siratul Thalibin di Grobogan, Jawa Tengah. Beliau adalah idola para santri saat itu, baik santri putra maupun santri putri, yang bukan isapan jempol semata, tapi memang karena khidmah dan daya juang beliau yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, saya ingin mengorek atau bertanya, wawancara kepada beliau terkait ya apapun, anything that terkait beliau. Sugeng rawuh Mas Azhar. Nggih, matur nuwun atas undangannya untuk malam hari ini. Saya juga sangat bangga sekali bisa hadir di sini, bisa menyapa teman-teman sekalian, pemirsa Sa'amadiyo TV. Sebenarnya direktur Sa'amadiyo TV justru beliau. Kok malah dibongkar itu? Iya, saya eksekusi lapangan, tapi sebenarnya bosnya adalah beliau. Tapi ya di sini karena di podcast beliau menjadi narasumber, maka seolah-olah beliau menjadi tamu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, nanti biar menjadi motivasi para santri, para anak muda, dan umumnya kepada para pemirsa Sa'amadiyo TV agar kami yang muda-muda ini termotivasi dari perjuangan, jejak juang, dan ya pengalaman-pengalaman Abi nanti. Jadi mohon maaf ini kalau saya ngaturi beliau ini panggilannya Abi. Kalau istri beliau, kakak saya ngaturinya Umi. Jadi nanti saya manggilnya Abi gitu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya kenal Abi, Mas Azhar ini awal-awal waktu di pesantren. Waktu di pesantren saya masih masuk kelas 1 SMP sederajat, waktu itu Madrasah Tsanawiyah. Beliau sudah menjadi pengurus keamanan. Wah, nggak ada. Ini perlu diluruskan. Saya bukan pengurus keamanan, saya tidak pernah menjadi pengurus keamanan. Oh iya. Saya pendidikan. Tapi rasa keamanan. Jadi ngamanke nggon pendidikan. Ngamanke nggon pendidikan. Itu. Ini wah, saya nggak menyangka sekali ya bisa menjadi ipar beliau, karena ya saya merasakan lah menjadi adik beliau ini enak. Beliau lomo atau jalur duit dinei, minta pertimbangan, minta pendapat diberi. Ini langsung saya tanyakan dari awal dulu ya, Bi ya. Dari mulai masa kecil, kelahiran. Ini Abi ini kelahiran tahun pinten? Ini sudah cukup lama ya. Artinya saya produk lama. Produk lama. Ya. Lahir tahun 1982. 82. Saya 92. Berarti selisih 10 tahun. 10 tahun. Ya. 25 Juli 1982. Itu tanggal lahir saya. Jadi ada yang unik di sini, 25 Juli 25 itu 2 dan 5 itu 7. Juli itu juga bulan yang ke-7. Terus 82-nya nggak ada hubungannya? Wah, ada. Apa itu? 1982, ya toh? Okay. 9 diambil 27, 8 diambil 1, 7. ini loh. Otak-atik matok ini. Matok. Oke, di kitab nggak ada ya? Ada. Dan itu angka yang sekarang dipakai adik saya di MU, Ronaldo itu. Angkanya 7. Ya. Ya emang kalau saya di depan beliau itu nggak bisa diem ya. Orangnya humoris, jadi saya nggak apa nih guyang-guyu terus. Ini jenengan berapa bersaudara dan anak keberapa? Saya
punya 3 kakak. 3 kakak. Yang pertama laki-laki Mas Haji Miftahul Niam, Ya. yang kedua perempuan Mbak Hajah Tuti Hidayati, yang ketiga laki-laki Mas Syahrul Munir, dan yang terakhir saya yang keempat. Itu yang Barep itu kelahiran berapa itu? Kalau Abdi tadi kan 75. 75. Nggih. 75, 77, 79 terus 82. Berarti memang itu programnya sip gitu ya. Pas ya. Terus langsung ke saat anak-anak. Sebenarnya apa suasana atau lingkungan Abi saat masih kecil itu bagaimana? Nggih. Yang saya pertanyakan maksudnya dari sudut pandang pendidikan dan keagamaan dan lingkungan sekitar. Nggih. Kalau lingkungan itu jelas kental dengan nuansa santri ya. Jadi kakak-kakak saya semua dulu di pesantren. Kalau yang pertama itu di Merabu, kemudian yang kedua itu di Merumbung, Meranggen. Mbak Tuti itu. Ya. Oh, kemudian kalau Mas Munir itu di Lirboyo. Dulu itu saya juga sebenarnya pengennya ke Lirboyo juga. Tapi sama Mas saya yang pertama yang di Merabu itu karena sangat sayang pada saya, akhirnya ditarik ke Merabu yang dekat saja. Nggih, betul. Enggak kok ndak kaduan. Nggih. Ndak ilang malah. Dan nggak ketemu dengan nggih. Nggak ketemu nanti di Lirboyo. Betul. Terus pendidikan SD atau MI waktu itu? SD negeri 2. Di sebelah mana itu? Itu depan rumah itu ke kiri. Jadi lurus ke depan itu terus kemudian jalan raya terus ke kiri. Ambil ke kiri SD. Kemudian masuk apa? SMP atau MTS? Oh, MTS ya. Salafiyah. Betul dalan niku nggih. Nggih. Itu sebenarnya konsepnya apa tuh? MTS atau sembari asrama atau enggak itu? Enggak, itu murni sekolah yang orangnya siswanya ngelaju semua. Oh, berarti itu memang sekolahan ya itu? Sekolahan. Tapi kalau sore dibuat madrasah? Ya, betul. Dan sore untuk MI itu. Dulu itu MI sorenya. Oh, MI sore? Dulu itu ada MI sore, tapi setelah MI enggak ada, ganti madrasah diniyah. Oh gitu. MI itu yang dikersakaken apa nih? Sebenarnya madrasah diniyah. Oh, cuma bukan namanya bukan MI saat ini bukan seperti MI yang di MIN misalnya itu enggak. Terus sekarang masih dipakai dan masih untuk konsisten. Madrasah diniyah. Kalau pagi untuk madrasah sanawiyah. Sekarang sudah ada aliyahnya juga. Oh, di sana? Iya, sudah ada. Aliyahnya di mana itu? Di sebelah utara jalan. Jadi di sebelah masjid. Ya, betul, di belakang masjid. Di belakang masjid. Alhamdulillah. Berarti Abi saat itu sekolah dasar di situ. Sekolah dasar, tapi sorenya ngaji di situ. Ya, sorenya berangkat ke MI itu ya. Itu kalau nggak salah apa jenenge kan Abi kan Grobogan, daerah Grobogan itu napa nggih itu ada Gunung Taweng itu gunung. Oh iya, betul. Gunung Gampeng itu. Itu memang karakter tanahnya seperti itu nggih. Rata-rata seperti itu. Tapi apa untuk suhu di badan itu ngaruh banget nggak itu? Kalau suhu di badan enggak terlalu ya karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Cuma warnanya aja beda. Kemudian kalau sekarang udah enggak loh. Sekarang Taweng itu sudah nggak dikenal oleh santri Merabu. Nggak ada yang tahu. Saya tanya ke beberapa alumni Merabu yang kebetulan di pondok kita ini saya tanya Umi yang tanya itu tentang Taweng itu nggak tahu itu. Padahal itu saat itu mungkin tahun 2000-an, tahun 2000-an lah. Itu destinasi utama. Betul. Bukan santri Merabu kalau nggak tahu Gunung Taweng. Jadi Gunung Taweng itu sebuah gunung perbukitan yang ditambang batu kapurnya itu nggak tahu itu gitu. Nggak tahu. Berarti ya mungkin saking jadwal kegiatan khusyuk. Kemudian itu SD itu seingat Abi ada karena kalau dibicarakan dalam sudut pandang sepak bola ini manusia rekor seperti Messi atau Ronaldo itu gitu. Jadi memang beliau ini penuh dengan prestasi luar biasa. Ini yang saya mau tanya, ini saat SD atau madrasah diniyah waktu sekolah sore itu ngaji itu ada prestasinya nggak sebenarnya? Atau hanya akhir-akhir ini saja jenengan itu punya prestasi? Dulu itu punya prestasi enggak? Kalau sebenarnya prestasi saya itu ya mungkin biasa-biasa saja,
nggak terlalu jauh beda. Mungkin kadang-kadang malah di bawah dari teman-teman sekalian. Pemirsa ini pasti banyak yang jauh lebih tinggi dari saya. Tapi tetap harus disyukuri ya, harus disyukuri. Mungkin yang sengit itu kalau di SD itu kan semangat untuk saling apa ya istilahnya. Dulu ada perrankingan kan. Kalau sekarang ada nggak ada kan ya? Sekarang udah dihapus karena pemberian ranking itu katanya bisa menyakiti yang tidak ranking. Diskriminasi. Padahal ya sebenarnya enggak apa-apa kan ya. Apa. Untuk memotivasi itu yang pertama. Yang ya kedua, paling ora kalau kebijakannya nyakiti hati ya digenepkan siji ana siji setengah kan rodokan lho guys. Sekolah kan kok wong rong sakit. Terus lanjut Bi. Waktu setelah lulus SD ini kok ini masih MTS di situ ya berarti ya? MTS di desa ya, di Desa Merisi. Abi itu masuk pesantren aliyah berarti? Aliyah. Itu masuk MTS tahun berapa itu? MTS itu berarti kalau usia 82 gitu. 12. Berarti guys sekitar 94. 94, 95, 96. Ya, 95. Masuk aliyah 97. Nggih. Oh, masuk 97. Itu berarti madrasah aliyah madrasah tsanawiyahnya di tempat madrasah sore itu tadi nggih? Iya, untuk sore tadi yang dekat masjid tadi. Tapi memang untuk madrasah tsanawiyah di situ mata pelajarannya apa yo? Sama dengan madrasah tsanawiyah yang lain atau SMP? Sama dengan belum itu? Sudah. Udah nggih. Bahkan MTS itu sudah sangat lama sekali. Sudah berdirinya itu sudah sangat lama itu MTS Merisi itu. Lebih dulu Merisi dan dibanding Merabu mungkin. Iya. Itu jelas terus kemudian dibanding Sugimane itu lebih tua Merisi nggih. Itu pendirinya siapa itu? Salah satu tokoh-tokohnya. Kalau mungkin yang saya ingat itu ada gurunya Pak Demabati itu ada salah satu Pak Yuhdi. Mbah Ahmad Yuhdi. Simbah Kiai Ahmad Yuhdi itu beliau masih iparnya Mbah Yai Bedowi. Lenggahnya begitu. Sebelah utaranya sekolah MTS. Tapi Yoswanya di atas Mbah Bati itu nggih? Iya. Dan hampir semua kiai-kiai yang di Merisi itu murid beliau. Dan sekarang masih sugeng. Yoswanya berapa? Saya tidak tahu tepatnya. 90 lebih. Jadi ibu saya juga murid beliau. Kakak-kakak saya, bahkan anaknya kakak saya. Itu anaknya kakak saya itu 3 generasi murid beliau itu. Iya, 3 generasi. Semoga panjang umur. Amin. Kemudian prestasi yang dicapai saat madrasah tsanawiyah nih. Ini kan otomatis sudah pola pikirnya sudah apa ya wis iso bedake lah HP alay, mulai berpikir itu ada prestasi enggak? Kalau selain ranking lah, ranking ada itu. Ya, ada. Selain ranking. Ranking itu selalu kejar-kejaran dengan teman-teman itu. Kalau kan lomba itu kalau lomba atau ngajar kitab di situ mungkin. Lomba itu pernah lomba itu yang sering malah di SD ya. Malah sering di SD. Nek MTS enggak pakai kalah roliane. Saya MTS itu mungkin sudah mengalah ya. Saya tidak terlalu ngikut perlombaan itu tidak mengikuti. Tapi mungkin yang saya ikuti diantaranya ada Porsigal waktu itu. Porsigal itu apa? Porsigal sampai sekarang masih ada. Porsigal itu Persatuan Garuda Loncat. Itu sejenis pencak silat itulah. Oh gitu. Ya, sejenis pakar nusa atau SH Setiahati misalnya. Itu pernah gerakannya wah masih ya. Bisa dipraktekkan ya? Oh jangan ya. Nggak bisa dihentikan nanti. Itu akhirnya lancar dan lulus sekitar 96 ya. 97. MTS kan ya? 97. Kemudian ini baru objek yang menarik ini, saya kenal beliau ini. Awal-awal masuk Sirajuddin Talibin. Saya kenal beliau di Sirajuddin Talibin, tapi beliau senior dan guru saya. Beliau sudah berapa tahun itu di pondok, saya baru masuk itu tahun 2004, berarti sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun di pondok, saya baru masuk itu, masih nilai itu. Itu kok jenengan akhirnya mau masuk di pondok ya? Kok nggak terusin di luar aja, di aliyah atau di SMA mana, atau kalau di Lubuk kan waktu itu ono Yasiha, Yasiha. Kalau yang dekat pertigaan itu dekat masjid itu ya? Yang di Masjid Mbok Ijo itu ya?
Masjid At-Taqwa kalau nggak salah ya. yang gede itu kan ya. Heeh. Karena depannya kayaknya ada MTS itu. Wah itu nggak terlalu terkenal Nggak gitu. Tapi yang gede saat itu ya sih. Ya. Kok nggak di situ aja atau nggak di luar gitu? Kalau saya karena tadi ya lingkungan itu semua santri ya, termasuk ayah saya itu bapak itu juga alumni Bandar Kidul Kediri. Kediri. Oh, anu ya Pak ya, Basir Mundir ya. Terus dulu juga pernah di Miftahul Ulum Jogoloyo, Jogoloyo itu. Demak. Jogoloyo. Yang kebetulan Gus itu teman saya itu, Gus Wamir itu. Itu teman di? Gus Wamir itu teman di Pare dulu. Oh, teman di Pare. Oke. Oh, Jogoloyo. Jogoloyo. Kecamatan Yang Jogoloyo. orangnya gondrong itu. Oh. Yang sering beberapa kali kesini. Geng. Lemu itu ya? Enggak, kurus. Itu seperti yang lemu Kurus. temennya. Oh, lain lagi itu. Oke. Soalnya Banyak yang gondrong Nah, gitu. tamune oke banget saya nganti bingung ngomong. Itu anu apa jenenge? Berarti memang latar belakang keluarga juga alumni Nggih, mondok semua. mondok semua. Makanya Berarti- saya pengen sekali mondok itu. Oh, Enggak dipaksa, berarti nggak ada yang yang dipaksa, nggak disuruh, Nggak. kok men punya inisiatif, punya keinginan besok kalau lulus MTS saya harus mondok. mondok. Nggih. Terus akhirnya kok mondoknya di Sirajul Talibin. Tadi Mas karena Munir tadi nggih. Mas Mif ya, Mas Mif. Mas yang pertama. Jenengan Jadi, ngrasake di Lirboyo. pengen sebenarnya kan jauh ya. Oke. Jauh itu kan kayaknya wah menarik ini. Tahun-tahun itu Lirboyo itu wis wah, Wah, sambil Lirboyo mantap. itu, wes, mantap. Sampai sekarang mungkin ya. Sampai sekarang bahkan gitu ya. Wah, luar biasa Lirboyo itu. Akhirnya masuk di Sirajul Talibin. Sirajul Talibin. Di sana berarti Mas Mif masih ada itu. Masih, Hmm. masih. Menangi berapa tahun itu? Kalau nggak salah 1 tahun hampir 2 tahun lah. Hmm. 1 tahun mau ke Saat itu 2 Mas tahun. Mif kelas berapa? Sudah lulus, Oh, sudah lulus. sudah lulus Wusto sudah jadi pengurus juga. Tapi waktu itu beliau malah mau masuk ke Muhadharah karena Muhadharah mau dibuka ada. Oh, baru awal-awal nih. Kemudian api terkait pendidikan Qur'annya, karena kita tahu di Sirajul Talibin itu kan begitu ada santri masuk itu wajib mengikuti pengajian Quran sesuai tahapannya dari juz amma, binadzor, bil ghaib. Kalau yang ingin ngapal ke yang ngapal, kalau enggak ya di kitab. Itu awal-awal Abi juz amma itu 1 tahun itu langsung khatam itu 3 juz 30 itu. Iya, kalau saya langsung ke Pondok Kidul. Oh, langsung kata gitu. Langsung Pondok Kidul. Berarti kan meloncat kan ya. Ya, saya ya. Ya mungkin yang tadi belum ada beberapa tahapan yang kadang-kadang diloncati gitu. Dulu waktu waktu MI itu juga ada satu loncatan dari kelas 4 langsung kelas 6. Boleh waktu itu ya? Malah disuruh itu. Malah disuruh. Kalau sekarang kira bakal pinter apa yang apa Disuruh ya. Terus ini yang seperti ini kayak saya nggak ngikuti juz amma juz 30 itu tapi langsung ke Pondok Kidul. Oh, berarti memang saat itu belum diwajibkan ya? Belum diwajibkan. Berarti ngajeng itu langsung ke Mbah Pak Wan atau Bayi Topir? Bayi Rohwan. Pak Rohwan. Nggih, Ya, di musola ya. Berarti itu langsung musola. Ya, dulu di musola. Oh, di musola Taufik ya? Nggih, di musola itu. Sebelum akhirnya beliau ke masjid. Nggih. Itu berarti langsung binadzor. Langsung binadzor. Tanpa juz amma waktu itu berarti. Enggak. Langsung binadzor itu. Berapa tahun itu dulu Allah khatam juz apa binadzor itu? Kurang lebih mungkin 2 tahun lah. 2 tahun. Iya, 2 tahun kurang lebihnya. Ya, jadi nanti kalau ada penonton pemirsa Samadyo TV kok menginginkan anaknya ngaji Quran yang sama beliau ini syaratnya jelas. Ya. Tapi kayaknya nggak masuk bil ghaib ya, Abi ya. Nah, Nggak ngapal kayak gitu ya. saya binadzor saja, tapi dapat sanad kan. Kalau Bayi Topir itu kan kalau memang sudah memenuhi syarat kan diberi sanad untuk ngajar yang tidak bil ghaib ya tentunya ya. Binadzor. Itu berarti khatam binadzor sebelum lulus aliyah. Terus ngomong-ngomong ini ngemeng-ngemeng terkait aliyah atau setara dengan SMA, derajat dengan SMA. Ini Abi dulu masuknya jurusan apa ya? Dulu saya masuk IPS. IPS? Iya. Orang seperti Abi ini dulu masuknya IPS? Iya. Nggak di keagamaan atau belum ada itu waktu itu? Karena hanya satu saja. Oh, nggak ada pilihan. Berarti tahun 96, 97 itu baru satu jurusan. Semuanya IPS. Iya. Bahasa enggak ada, keagamaan enggak ada, IPA enggak ada. Berarti IPS semuanya. IPS semua. Oh. Nek ngoten karena mengikuti yang lain nggih. Nek cuma jurusan cuma IPS kan mending rasa digawe jurusan mlebu kono kabeh kok. Tapi tetap harus ada, no? Harus disamakan dengan yang lain nggih. Waktu itu udah ada OSIS atau belum? Sudah ada. Ikut organisasi. Saya masuk OSIS di seksi sosial.
Seksi sosial. Iya, Itu seksi ngurusin sosial. apa nih? Ngurusin kalau ada orang yang sakit, ada keluarga yang meninggal, Humas musibah, lebih ke humas enggak? Enggak, sosial, sosial. sosial. Humas ada sendiri. Ada sendiri. Jadi nanti akan mengkondisikan kalau ada keluarga dari teman siswa yang mengalami musibah misalnya atau sakit tadi kita yang mengkondisikan. Apakah mengumpulkan iuran atau ada yang berangkat ke sana siapa perwakilan, nah gitu yang sosial seperti itu. Itu bangunannya ya di situ waktu itu Alia. Di situ, dan lantai 3 belum ada dulu. Baru 2 lantai. Baru 2 lantai, yang lantai 3 itu masih dak gitu biasa. Oh, masih cor-coran. Belum timbangke mulai. Belum naik. Itu berarti Abi lulus Aliyah tahun 2000 ya. 2000. Ya. Itu Abi kalau kita flashback sebentar. Tadi Abi ngendika nek pas Khatam Binador tadi kan sebelum lulus Aliyah. Berarti terus kegiatan setelah Binador ini Abi apain di pondok? Selama masih SMA. Selama masih Aliyah itu. Kegiatan ngaji di pondok ngaji Quran apa ngaji kitab? Ngaji Qurannya atau kitabnya lah. Tapi saat masih mengikuti saat masih menjadi siswa Aliyah. Kalau ngaji Qurannya otomatis sudah selesai. Untuk untuk setoran sudah selesai ya hadir sendiri kan itu ya. Hadir sendiri. Tapi kalau untuk kitab saya sudah masuk ke muhadharah itu. Oh, berarti dulu muhadharah itu sore. Oh, enggak pagi nggih. Kalau sekarang kan mungkin zaman saya itu waktu 2004 udah mulai lah. Itu santri yang mau formal ya sekolah pagi, yang non formal salafi ya sekolah. Jadi sama-sama. Kalau dulu sore. Jadi gini, saya waktu awal masuk ke Mbrabu itu diniyahnya kelas 5. Itu kelas 5 diniyah. Dan saya nggak ngalami kelas 6, kelas 1, 2, 3 wusta nggak mengalami. Saya langsung masuk muhadharah. Oh. Jadi kelas 2 itu sudah muhadharah saya. Tapi kelas 5 awaliyah itu dari dulu konsepnya seperti itu. Madrasah awaliyah tetap di bawah Tajul Ulum. Ya, betul. Terus tapi muhadharah di bawah Syamsul-Talibin. Ya. Oh, berarti cuma setahun ini. Setahun. Kelas 5 tok. Kelas 5 tok itu ikut yang diniyah di Tajul Ulum. Itu pelajarannya apa itu waktu itu kelas 5? Sulam Sibyan. Sulam Sibyan. Nahwunya? Ya, Sulam Sibyan itu. Sulam Sibyan ya? Itu Jurumiyah, Sulam Sibyan. Sulam Sibyan Mbah Aneng nggih. Mbah Muslim Ranggen nggih. Oh iya sama itu, kelas 5. Jurumiyah, Sulam Sibyan baru Imriti. Baru nanti Alfiyah Mas Susto. Tapi Abi tidak kelas 6 enggak, Susto enggak, langsung sorenya ikut muhadharah. Muhadharah ini sebenarnya gimana, Bi? Muhadharah itu kan sebenarnya istilahnya kan takhusus dulu kan. Itu kan memang khusus mendalami kitab-kitab kuning ya. Kitab-kitab kuning. Dan itu betul-betul fokus. Makanya banyak metode-metode ya, meskipun ada perbedaan, tapi metode yang diterapkan oleh para guru itu kebanyakan adalah bagaimana seorang santri itu menguasai betul kitab kuning gitu. Jadi per kata dibaca, kemudian dimaknani, dan yang baca itu bertanggung jawab nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Tuntutannya kan seperti itu. Awal ya, ini konsep awal ya, konsep awal muhadharah itu. Dan 1 tahun di muhadharah, tahun berikutnya muhadharah diganti pagi. Oh, baru 1 tahun. Berarti itu ya 97, 98. 98 kan sore ya. Nah, 99 itu diganti pagi. 99. Setelah Orde Baru gitu, reformasi. Iya. Reformasi. Nah, otomatis kalau 99 diganti pagi, saya paginya masih sekolah. Aliyah. Masih sekolah Aliyah. Artinya tabrakan nih. Tabrakan akhirnya? Nah, saya sebenarnya punya keinginan kalau harus memilih, saya pilih muhadharah. Kenapa? Saya lebih tertarik di situ. Nyaman, lebih semangat di situ. Lebih semangat di situ karena ada yang menarik dengan belajar kitab kuning tadi kok seneng banget itu. Terus saya pengennya kalau memang ini harus memilih, saya pilih yang muhadharah. Itu pilihan. Tapi realitanya akhirnya? Ya, karena saya bimbang karena banyak pertimbangan dari teman-teman yang lain. Lah nek kamu nggak aliyah, ya mosok ijazah aliyah ora duwe kan gitu ya. Ada yang mensupport begitu. Mending aliyah dulu. Tapi saya bingung di situ, bimbang ya. Terus ada yang menyarankan istikharah kan gitu ya. Terus saya kalau istikharah kok saya juga belum mantep dengan istikharah saya sendiri. Kami berarti. Terus akhirnya saya mending sowan bayai. Kalau sowan bayai nanti dawuh bayai apapun, kalau harus aliyah ya aliyah, kalau harus muhadharah ya muhadharah, saya pokoknya siap. Nah, saya sowan bayai sendiri, matur,
Kados ngaten pripun terus Mbah ndawi wis saiki aliyah sik, engko muhadharah diteruske nek wis bar aliyah. Berarti yo Mas Yai menggali sejauh Nggih, itu Masya ya. Allah. Ya, dan ketika sudah didhawuhi Mbah Yai sudah nggak ada keraguan sama Oke. la raiba fi sudah tidak ada lagi. Menyangkut almarhumlah Simbah Kiai Baidowi, kayaknya kalau nggak salah nih, Abi termasuk salah satu santri yang diulang langsung mubasyarah ini dengan Mbah Yai itu lolos betul. Iya, betul. Langsung. Enggak. Saya belum pernah itu. Sama sekali. Saya 7 tahun di Beliau itu sama sekali sekalipun. Meskipun saat dulu saya sowan kali bapak ibu itu besok ngaji nih aku langsung. Iya. Tapi memang saat itu kula mungkin kita wis rada mlaku sithik-sithik. Iya. Mbah Yai sampun gerah. Oh, Gerah itu betul. tidak memungkinkan. Iya, iya. Dirawat di dalam itu. Tapi kalau Abi berarti sempat lama ini diulang Mbah Yai. Sempat lama, bahkan sejak muhadharah itu sudah didhawuhi untuk sorogan ngaji ke Mbah Yai. Ngaji apa itu? Surganya apa itu? Jurumiyah. Jurumiyah. Jurumiyah pinggir, Nggih. jurumiyah Matan. pinggir, matan, kemudian jurumiyah Sidang, tengah, nggih. syarah itu. Syarah itu 3 kali dengan Mbah Yai. 3 3 kali. Yang pertama dengan baca makna runtut, yang kedua baca makna dan terjemahkan, Nggih. yang ketiga tidak usah pakai makna, baca Arabnya saja. Baca Arabnya saja. Arabnya saja, terus langsung Kayak baca. Quran ngoten iki. Nggih. Itu Mbak Yai. Oh tapi ya angel ya ora ana harokate gitu. Ngapal ke harokat itu. Itu selama berapa tahun itu? Ada 3 tahun. Istilahnya mubasyarah dengan Mbah Yai itu. Wah, ya lebih. Ya? Karena setelah jurumiyah selesai, ganti Fathul Qorib. Fathul Qorib selesai, ganti Fathul Mu'in. Ini yang saya pakai Fathul Mu'innya masih sampai hari ini masih ada ini. Kitabnya ya itu? Iya, kitabnya ini. Yang langsung saya pakai untuk sorogan dengan Mbah Yai, dan ada satu kenangan dengan Mbah Yai. Kenangan apa itu? Nah ini ada seratan dari Mbah Yai Baidowi langsung. Waladi Asyhar. Ya. Ini apa ini? Itu ada kata mu'rotun atau mu'arrotun. Dironce yang artinya. Oh, dironce. Yang itu pas waktu itu saya sorogan ini baca ya, di halaman 49 ini kebetulan saya ngeblank gitu. Duh. Ya, kalau ngeblank kan ya diam saja toh nggih. Terus terus tiba-tiba terus ya lali le. Ya tak tulis ke. Terus akhirnya diserat ke sama Mbah Yai itu. Dan tulisan yang ini ya sampai sekarang saya simpan baik-baik ini. Ini di nota ini ada tulisan tahun 2000. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Ini berarti tahun 2000. Tahun 2000. Luar biasa. Ya layak wae nek pintere kok ngene diulang langsung. Nah, ini di Ronce ini waktu itu kan saya masih agak bengong di Ronce. Terus Mbak Yai ngerti kok, tahu enggak maknanya di Ronce itu? Nah, di Ronce itu nek tasbih direntengi. Atau nek melati itu disambung terus dadi manten. Dan ini ternyata nyambung. Isyarah yang nyambung sekarang akhirnya itu ketemu dengan istri yang ibunya itu itu kan kuat sekali itu. Tapi juga bisa makna luas itu, nyambung terus. Oh iya, betul. Mbah Yai Dawi aliyah muhadharahnya juga bertanda, bahkan yang di luar ekspektasi hingga akhirnya bisa ke nanti kita bahas ini nanti bisa kemana-mana nyambung terus itu. Berarti selama di situ nanti terus itu. Kalau amin. Amin. Itu berarti Abi akhirnya masuk di aliyah. Aliyah sudah lulus kan ya, berarti kan sudah 98, 99. Kan akhirnya oh ya tadi ya keputusan tadi ya akhirnya meneruskan aliyah. Aliyah terus lulus. Saya akhirnya balik ke muhadharah lagi. Nerus ke kelas atau nerus ke teman-teman saya yang sudah lari jauh. Saya melompat ngetut lagi. Berarti enggak mboten di tempat itu lagi, mboten di kelas itu atau kelas berapa itu? Waktu itu ada 4 kelas. Tamhidi A, Tamhidi B, 1 2 3 4. Saat itu Abi kalau dulu tidak ada tamhidi, belum enggak ada. Jadi semua yang masuk di situ tidak dianggap sebagai persiapan ya. Pokoknya semua yang masuk itu harus bisa gitu. Dipaksa harus bisa. Bisa nggak bisa harus bisa. Abi keluar muhadharah untuk melanjutkan aliyah tadi kelas 1.
Itu kan ada 2 kelas nih, hanya ada 2 Oh, 2 kelas. kelas. 2 kelas saja, 2 kelas. Yang satu itu kelas yang senior-senior, Nggih. seperti Pak Tarom, Nggih. terus Mbah Wali Syafa, Nggih. Oh, Mbah Wali itu seangkatan nggih, Pak Tarom. Pak Humed. Pak Kumet berisi. Itu beliau itu kelas yang senior itu ya. Nggih. Terus saya masuk yang kelas kedua gitu. Hmm. Kelas kedua itu dengan teman-teman yang usianya ya relatif lebih senior dari saya dan ilmunya juga lebih tinggi dari saya. Seperti contohnya Kang Samsul Ma'arif gitu. Nggih, benar. Oh, bukan, ini yang Kediri. Oh, yang Kediri. Wah, ini yang anu ya, yang Brewok. Brewok. Ahli ilmu hikmah. Sesuai nama orangnya ya. Samsul Ma'arif. Kubro. Tenang di kitab Samsul Ma'arif. Ahli hikmah. Beliau sekarang jadi lurah. Kediri. Iya. Nah, ada satu lagi teman saya, satu kelas yang lebih senior lagi, namanya Kang Masyhur. Yang nama aslinya Kang Kuncoro, tapi diberi nama tambahan Mbah Yai Masyhur. Yang namanya sama kan? Nah, beliau itu usianya selisih 10 tahun di atas saya. Kalau Kang Samsul itu 75, terus Kang Saifuddin Zuhri itu 77, kalau Kang Sofwan itu 79. Jadi semua senior saya. Saya paling cilik itu. Junior itu yang ngikut-ngikut saja. Mohon maaf ya ngapunten. Berarti Abi tadi masuk keluar aliyah di kelas junior, terus masuk lagi di kelas junior dalam posisi masih 2 kelas. Masih 2 kelas. Masih hanya 2 kelas. Berarti kudu ngetotke. Iya. Padahal itu Abi terus ke aliyah ya, Bau. Terus aliyah 1 tahun kan? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun terus akhirnya lulus aliyah, terus muhadharah, terus naik kelas. Naik kelas. Setelah muhadharah itu kemudian naik kelas. Gitu. Setelah muhadharah masuk 1 tahun lagi, itu naik 1 tahun lagi. 1 tahun lagi itu sudah lulus ya. Kalau nggak salah itu 2001 atau 2002 itu kan saya. Itu udah lulus muhadharah. Itu kajian apa sing ditekankan di muhadharah itu kajian apa? Kalau di awal itu masih Fathul Qorib ya. Fathul Qorib. Kelasnya kalau fikihnya Fathul Qorib. Setelah saya masuk itu sudah Fathul Mu'in nih. Selang 1 tahun kan Fathul Qorib, berarti kan khatam 2 tahun. Kemudian saya masuk itu sudah mulai Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in ini yang akhirnya selesai. Berarti akhirnya bisa lulus 2000. Kalau enggak 2001, 2022. Oh, berarti Abi Kundur Boyong dari pondok itu udah khidmah lama ya ternyata nggih. Yes, sekitar 5 tahun. 2007 kalau nggak salah. 2007. Nah, itu pasca muhadharah, Abi itu posisinya muhadharah lulus, itu sudah pengurus belum? Belum. Muhadharah. Oh iya, sebentar. Ketika masuk muhadharah lagi, ya, setelah lulus aliyah, masuk muhadharah itu belum, terus setahun berikutnya saya masuk pengurus. Waktu itu pengurus kesehatan. Awal-awal kesehatan. Ya, itu jadi pengurus kesehatan paling menyenangkan. Karena ngurusi orang yang sakit. Orang sakit itu kan paling seneng diurusi kan. Ditengok, ditanya udah makan belum gitu, kasih obat. Iya, sebatas itu gitu. Iya, dan itu nikmat sekali, itu saya seneng gitu. Kan beda halnya kalau pas pengurus pendidikan gitu. Oyai itu, udah males, aduh, ini kan ya ada 1-2. Iya, enggak bangun ya. Ada berjamaah rapato. Akhirnya lulus 2001, terus kegiatan setelah pasca muhadharah itu di pondok apa? Setelah lulus kemudian saya didhawuhi untuk khidmah, untuk ngajar di muhadharah. Mbah Yai langsung sing dawuhi itu. Ya, tidak langsung Mbah Yai tapi ke pengurus dan asatid ke global, dawuh Mbah Yai ke global. Jadi kalau yang sudah lulus muhadharah itu didhawuhi untuk ngajar di muhadharah. Saya ngajar di muhadharah, ngajar di Muhadharah Putri juga ngajar, Muhadharah Putra juga ngajar. Sampai 2007 itu tadi. 7. Lama juga. 2007. Oh iya, itu berarti Abi muhadharah tadi lulusan generasi keberapa? Lulusan dua. Enggak. Baru dua. Berarti pertama kados Pak Tarom, Pak Ko. Betul, nggih. Terus berarti jenengan. Nggih. Yang keempat iki, yang ketiga ini saya kayaknya yang ketiga ini kados Kang Samsul.
Ya, Mas Samsul Bonang. Mas ya, Samsul Bonang, Amin Kang Jo, Gus Sohimi, Gus nggih Kang Sohimi, Amin, barang Amin, itu Pak, itu masuk ketiga itu. ketiga. Nah, niku kula menang itu, Nggih. 2004 kayaknya kalau nggak salah. Hmm. Kemudian kalau saya mungkin 2002-nya itu. 2002 kalau nggak salah saya Oh 2002. 2002 ya? 2002 Iya, lulus Muhadharah. iya. 2002 lulus. Sepertinya 2002 karena lulus aliyah terus masuk 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun ikut muhadharah itu baru lulus. Ini kita badhe tanglet terkait Abi menjadi pengurus pendidikan. Jadi para pemirsa ini unik. Jadi memang nopo santri-santri itu saat itu ketika beliau ini Abi ini Mas Azhar ini menjadi seksi pendidikan, dia ngadeg ning ngarep kantor terus santri sudah tangi kabeh. Ini sebenarnya filosofinya gimana? Filosofinya gimana terus apa ya yang bisa membuat Abi bisa terlihat garang di depan. Betul, saya mengenal Abi, beliau orangnya nyuwun pangapunten nggih, bisa luwes. Itu kayaknya tuh setelah di Jogja deh. Atau mungkin ya keluar menangis setelah Abi Boyo kan saya nggak begitu tahu nggih. Itu sebenarnya dulu gimana itu? Itu santri ana sing wani itu apa ada dawuh Mbah Yai memang harus seperti ini atau termotivasi sebelumnya atau punya komitmen sendiri itu atau seperti itu? Yang pertama jelas terinspirasi dari si Mbah Yai Betowi ya. Karena seorang santri itu mau ndak mau memang harus ada figur yang diikuti kan gitu. Harus ada figur yang Mbah Yai Betowi itu terkenal dengan istiqomah atau dalam bahasa lainnya tuh disiplinnya luar biasa. Jadi ngawas jam berapa ya, ngawas jam berapa itu yang ditentukan itu. Itu kan disiplin luar biasa. Betul. Nah itu yang menjadi salah satu pijakan saya ketika saya diamanai menjadi seksi pendidikan ya ini harus betul-betul optimal. Betul. Nah, terus ini kaya ngono kok. Jangan sampai kemudian kita malah seenaknya sendiri. Mungkin kadang-kadang sebagian orang mungkin merasa terdolimi lah dalam tanda kutip ya, terdolimi dengan usaha saya yang pengen ayo segera berangkat. Tapi saya tetap dengan tahapan-tahapan. Yang pertama dengan lesan, ayo wis wayahe kan itu ya. Yang kedua tetap dengan lesan. Yang ketiga tetap dengan lesan. Lah ini kalau sudah 3 kali sudah tetap seperti itu, ya ini berarti lesannya istirahat. Kita kan punya anggota tubuh yang lain juga gitu ya. Tapi meskipun itu ya zorbah yang ghairu mubarrih ya, yang tidak sampai menyebabkan cacat ya, tetap ini hanya untuk pendidikan ya sih Pak. Minangka wong tua karo anak, minangka sing gede karo sing enom. Itu berarti nganu nggih, berarti memang banyak kejadian yang membuat santri itu wedi karo Kang Azhar. Jadi memang mendel kan saat itu sendirian. Terus saya memang saat itu ada yang namanya Bang Jun. Bang Jun itu kan Pontianak, Kalimantan. Itu beliau saat nopo jenenge kayaknya lebih serem dari Abi itu bener nggak itu? Karena beliau kan keamanan. Oh itu keamanan. Iya, beliau di keamanan, Abi di pendidikan. Terus bedanya ini gimana Bi? Memotivasi nanti para santri ini membedakan keamanan pendidikan dan murni keamanan ini. Jadi kalau keamanan itu fokusnya ya mengamankan dari peraturan-peraturan secara umum. Ya tentang keluar pondok, mana nggak izin pulang atau di kampung ya, betul. Hal semacam itu keamanan. Kalau pendidikan sifatnya hanya kaitannya dengan aktivitas pendidikan, kedisiplinan pendidikan. Ya ini sudah mengikuti pendidikan enggak, mengikuti musyawarah apa enggak. Nah ini perlu juga ini yang Mbah Yai itu sangat menekankan musyawarah. Saya pernah langsung dihentikan Mbah Yai itu, Mbah Yai ngendika bahwa pondok pesantren itu ruhnya adalah musyawarah. Ruhnya adalah musyawarah. Itu pas waktu saya ingat betul waktu Pondok Mbrabu itu mengadakan Bahsul Masail Kubro yang waktu itu mengundang dari berbagai pondok. Dan saya termasuk ya salah satu panitia. Nah, saya langsung mendengar dawuhnya Mbah Yai karena Mbah Yai remen sangat itu dengan diadakannya Bahsul Masail. Mungkin itu pertama kalinya. Yang Kubro ya. Yang pertama kali. Itu kan dulu ada syuting Pak Maryudi gitu. Di dalam dipasang monitor, Mbak Yai mantau mirsani dari dalam. Nah itu makanya Mbak Yai merasa remen sekali itu sampai ngendika seperti itu. Lah, oleh karena itu saya karena mendapat asupan istilahnya itu semangat dari Mbak Yai terkait dengan musyawarah tadi. Wah, ini musyawarah di Mbrabu malam itu wah betul-betul itu utama sekali itu.
Oh. Malam, setiap malam kan ada Itu nggih berarti musyawarah. salah satu karya kepengurusan Mas Abi musyawarah Abi Isa itu? Atau sebelumnya Kalau sudah ada? ada, kalau itu sudah ada. Hanya saja untuk ditekankan lebih gitu. Hmm. Ditekankan lebih lagi dan itu yang terus diopeni terus itu. Di samping tetap ngaji-ngaji bandongan yang lain nggih. Tapi musyawarah itu kan bisa meningkatkan apa ya, nalar kritis seorang Betul, santri betul, betul, itu kan. betul. Ini kok begini, ini kok begitu. Betul, betul, betul. Oh, daripada soalnya nek sorogan mungkin kita juga ngaji, Nggih. tapi kan banyak yang nggak nyimak iki Betul. terkipipi. Nggih. Sakit diulang nih sekolah ya bisa main turu ra Nggih, paham wis nggih. metu, tapi nek musyawarah itu Nah, malah kan koncone langsung iso betul. saling Nggih. saut-sautan. Nah, Itu sampai Abi 2007 keluar pesantren, keluar pondok. Iya. Itu gimana itu, Bi? Kok Abi akhirnya aku tak Nggih. metu pondok. 2006 itu saya sama bapak ibu saya diantarkan sowan Mbah Yai untuk pamit. Pamit ke Mbah Yai. Nah, Mbah Yai Ndowi waktu itu ngendika seperti ini jawabannya. Yo, sekarang iki anakmu karena sama bapak ibu saya. Iya. Terus sing mamitke ya wis wong tuane ya monggo digo mulih wong yo anakmu digo mulihnya ya mesti entuk. Tapi aku njaluk ora ketang seminggu pisan. Nah, ketang seminggu pisan anakmu tak jaluk mulang ngewang-ewang aku nang kene. Itu tahun 2006. Padahal niat saya pamit itu saya pengen mencari pengalaman di tempat lain gitu ya. Entah di mana nanti. Yang penting pamit dulu lah. Oke, pamit terus nanti tidak ditinggal di Merisi ndak, tapi saya pengen keluar kemana gitu. Tapi Mbak Dawu ngoten, wah ini dilema lagi kan ya, dilema. Tapi tetap pulang, saya pulang, pamit, pulang dengan bapak ibu saya pulang. Tapi sampai di rumah saya galau gitu, galau tingkat dewa itu sudah betul-betul pusing gitu. Nah, bagaimana ini? Enggak mungkin kan santri menolak dawuh Mbak Yai? Enggak mungkin. Tapi saya juga pengennya tadi, saya pamit itu pengennya ini. Nah, terus akhirnya 1 minggu kurang lebih itu di kegalauan itu saya matur ke bapak ibu saya, wah pripun nggih, napa kula tak wangsul nang pondok meleh. 2006 nggih. 2006. Ya napa-apa nek pengen mang pondok neh. Ya sowan dhewe tapi ya. Gitu sama bapak saya. Nggih. Soalnya tak pamit kan gitu. Terus akhirnya saya berangkat ke pondok lagi, bawa tas lagi. Kemarin sudah tak angkut semua itu barang-barang. Oh, bukan hanya sekedar mulang ngestok ke Mbah Yai, tapi pakaian bawa pondok. Bawa pondok lagi, saya sowan Mbah Yai. Tapi dengan hati dak-dikduk nggih. Artinya wis pamit kok balik ning pondok engko piye gitu saya dak-dik tapi wis tak matur lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih. Pinara. Setelah itu habis itu beberapa waktu terus saya matur terus pindah ping kalih ping 3 dalem nyen punten menika badhe mondok mriki malih pareng napa mboten. Saya sebenarnya alhamdulillah itu tidak pareng napa mboten tapi alhamdulillah. Secara tersirat Abi menjudge itu alhamdulillahnya bagaimana itu? Alhamdulillah itu kalau menurut saya ya tafsir saya pribadi itu sebenarnya kemarin itu jangan boyong dulu. Oh, berarti cek isih digodeli ning yo. Nek yo diwapetke wong tuwa. Yo kono agak mulai karo isyarat ngono iki. Bijaknya seorang Mbah Yai itu begitu. Nggih. Kalau enggak bisa kan ojo sik kan iso to. Utawa mulai karemu ning ra tak ridhoni repot kan. Kacau. Ini isyarah-isyarah tadi yang kok saya ingin iki aku tetap tak sowan wae mondok meneh. Akhirnya baik alhamdulillah. Ini enggak ada kata-kata yang lain. Alhamdulillah. Terus Pak Danius, mak mesek ya gitu. Kan itu deh kalau sowan bayi itu kan setelah selesai kan terus wajib mesti dawuh untuk akhirnya Abi standby di pondok lagi. Itu Abi jadi pengurus lagi tuh waktu itu. Masih pengurus. Di kamar 1 waktu itu. Kamar 10. Ya, di kamar kalau tinggalnya untuk wali kan di kamar 1 ada. Tapi standby-nya di kamar 10. Itu sampai berapa bulan? Sampai kurang lebih setengah tahun ya. Setengah tahun saya masih fokus di sana. Tapi setengah tahun berikutnya saya sudah melatih diri untuk mau pamit lagi gitu. Pamit lagi dengan pelan-pelan, tapi saya niatkan kan saya
ini latihan berarti saya seringnya di pondok tapi kadang-kadang pulang gitu. Nggih. Emang Pulang akhir-akhir laju itu gitu. nggak usah aktif sebelumnya. Betul. Saya lihat tadi itu. Saya Lah, sing laju. tapi kan tadi yang jadi pertanyaan gini, Abi tadi sudah memutuskan untuk masuk ke pondok lagi. Kok tiba-tiba terus baru setengah tahun terus persiapan pulang ini ada pengaruh lain atau enggak ada. Saya merasa setengah tahun yang itu saya fokuskan dan ada beberapa santri ya yang saya pengen mengkader itulah, pengen mengkader yang nanti bisa melanjutkan jadi pengurus ya. Kan kadang-kadang pondok-pondok itu sebagian itu ada yang krisis kepengurusan. Jadi ada apa namanya pengurus yang senior-senior sudah tidak ada, akhirnya saya itu kecil-kecil semua. Nah, salah satunya kenapa saya bismillah setengah tahun berikutnya itu sudah sering pulang itu karena saya sudah menyiapkan kader-kader. Oh, berarti seolah-olah nanti biar pondok itu tetap berjalan dengan ditinggalkannya. Berarti meskipun ya tetap berjalan sebenarnya nggak masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada saya pun tetap berjalan. Tapi tetap memberikan kunci-kunci kepada penerus agar kunci-kunci ini nggak hilang. Ketika kunci hilang udah malah saya karu-karuan seperti itu. Akhirnya beneran 2007 itu saya pamit. Nah, saya pamit, kemudian saya sowan ya, Sowannya Ki Mbak atau kalih Bapak? Itu. Yang kedua itu saya sowan sendiri. Karena tadi kan sudah dipamitkan di awal tadi. Terus ngendikane Mbah Yai saat Abi Kuntul untuk kedua kalinya ini? Ya, yang kedua ini, wah ini sudah beda, ini sudah berbeda. Es ketoke iki bocah pengen golek pengalaman. Meskipun Abi nggak matur gitu. Nggak matur keluar itu enggak apa ya sebenarnya. Jadi sudah betul-betul ridho gitu. Sudah kelihatan kan. Ridho itu kan di dalam hati nggih, ridho dalam hati. Tapi kan orang itu kan bisa terlihat dari luar kan. Gitu. Nah, makanya kalau dalam akad jual beli itu kan al bai'u an taradin misalnya. Gitu. Jual beli itu kan saling ridho dasarnya. Tapi ridho itu kan bisa diketahui dengan ucapan. Makanya ada akad kan itu. Makanya kalau dengan ekspresinya Mbah Yai ya dengan ngendikane Mbah Yai itu sudah betul-betul dan Abi wis marem tenan betul-betul mana-mana itu wis lega. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang santri yang harus ridho seorang guru. Jangan sampai di tengah jalan belum apa-apa sudah pamit, belum diridhoi, belum dapat step yang mungkin tahapan apa belum selesai itu. Ini kalau bisa ya sudah selesai gitu ya. Ini selesai itu marem terus secara lahir batin iki marem betul-betul nanti insya Allah ridho guru itu barokah ini.